Halo semuanya, kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat. Pada kali ini kita membahas mengenai inspirasi dan peluang bisnis. Ya. Nah, ada beberapa landasan mencari inspirasi. Teman-teman bisa ikuti. Ya, yang pertama teori ketidaksempurnaan. Yang ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua hindari jebakan logika. Yang ketiga berpikir berbeda dengan kebanyakan orang. Sebagai contoh, di hari Minggu kebanyakan orang itu liburan, mencari tempat atau mencari waktu untuk bersantai-santai. Tapi kita bisa berpikir berbeda. Hari Minggu kita mencari cuan atau mencari uang. Yang keempat berpikir detail, lebih rinci lebih bagus. Ya, semakin lengkap, semakin rinci, maka informasi yang kita dapatkan juga semakin banyak. Untuk eksekusinya juga akan semakin cepat. Yang kelima ganti kata tetapi dengan kata dan. Ya. Nah, munculnya inspirasi ini ada beberapa hal. Pertama faktor internal. Jadi faktor internal dari subjek untuk digunakan sebagai alat dalam memecahkan masalah. Ada juga muncul ide dari orang lain. Terkadang inspirasi itu juga muncul dari lingkungan kita. Celetukan teman, atau pada saat ngobrol kita sharing-sharing dari teman, atau dari atasan, atau dari tetangga. Ya. Kemudian ada faktor eksternal, objek, untuk mencari sumber munculnya sebuah inspirasi. Nah nanti ketika muncul, ini sudah ada faktor internal, eksternal, maupun ide dari orang lain, kita akan menemukan titik temu, konektivitas untuk dicari solusinya seperti apa. Baru muncul hasil, kemudian baru timbul inspirasi. Nah ini bagian atau alur kurang lebih seperti ini untuk munculnya sebuah inspirasi. Nah kemudian sumber peluang. Sumber peluang itu berawal dari sumber dan cara menemukan peluang. Ya, bisa dari diri Anda, diri kita, diri saya, lingkungan saya, lingkungan Anda, dari apa yang belum ada sebelumnya, dilihat dan dibuat ada. Nah, jadi sumber peluangnya bisa dari 3 faktor ini. Ya, kalau diri kita misalnya dari hobi. Teman-teman hobi memoto itu bisa menjadi peluang bisnis. Teman-teman ahli di bidang memasak kue itu bisa menjadi peluang bisnis. Pengalaman kerja atau magang itu juga bisa menjadi peluang bisnis. Teman-teman bisa buka jasa, ya. Kemudian baru menentukan minat kita. Dari lingkungan juga bisa, perubahan yang terjadi, lingkungan keluarga dan dorongan orang tua, figur dan menjadi mentor, dan masih banyak lagi peluang-peluang yang bisa kita lakukan menjadi suatu inspirasi kita dalam memulai bisnis. Ya, jadi ketika ditanya, saya bingung mau bisnisnya dari mana, atau pertanyaannya apa kira-kira bisnis yang bisa saya lakukan? Ada banyak sekali peluang. Teman-teman bisa lihat ke diri kita sendiri, ya, kemudian lingkungan kita, ataupun dari apa yang belum ada sebelumnya. Ya, ini sumber-sumber peluang yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memulai bisnis teman-teman sekalian. Nah, skema aku bisnis pasar produk. Kira-kira seperti apa ini? Ya, contoh gini, minat aku, ya, misalnya dari mana kita mulai? Kita mulai dari minat, ya, SDM, perubahan, karakter, pendidikan, keahlian, informasi, gagasan orang, ya. Baru nanti berkaitan juga dengan kuasai bisnis, sektor mana yang Anda inginkan, riset dan trial, ya. Cari segmen yang kosong. Kalau misalnya di lingkungan teman-teman sudah ada jasa laundry, ya teman-teman jangan buka yang sama. Kalaupun mau buka yang sama, harus punya inovasi yang berbeda dibandingkan kompetitor. Nah, teman-teman misalnya minatnya di bidang komputer dan teman-teman bisa membuat program. Mungkin teman-teman bisa membuka jasa pembuatan program, ya, atau supply produk atau produksi, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana nilai jual peluang Anda di bisnis tersebut. Ciptakan daya saing, ya, ketahui pasar, kita survei kompetitor. Di dalam lingkungan kita radius berapa kilo, misalnya 5 atau 10 kilometer, ada berapa banyak kompetitor atau usahanya yang mirip atau yang sama dengan bisnis yang akan kita jalani, ya. Baru nanti kita ulang lagi, ya. Kita cari minat, kuasai bisnis, ketahui pasar, ya. Dan dia akan membentuk jasa atau produk yang nantinya ada muncul suatu peluang yang bisa kita lakukan. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan ini skema aku bisnis pasar dan produk ini. Nah, ini sebagai contoh www.nulisbuku atau www.nulisbuku.com yang inspiratif. Jadi teman-teman bisa menulis buku, ya, di sini ini sebagai contoh. Upload naskah, beli buku, ya. Jadi kalau teman-teman suka buku, teman-teman bisa beli di sini. Atau teman-teman suka menulis, bisa upload di sini dan bisa menghasilkan uang. Karena buku tersebut bisa berpeluang dicetak, ya, dan beredar di pasaran. Nah,
Contoh peta konsep inspirasi berdasarkan hobi. Misal gini teman-teman, ya, buku pelajaran, majalah, koran, buku IT, buku lainnya dari toko buku. Nah, di sini ada toko buku, ada buat bisnis jasa. Hobi membaca, teman-teman hobi membaca. Hobi membaca bisa menjadi persewaan buku. Teman-teman, buku yang teman-teman punya itu bisa disewakan, itu menjadi peluang bisnis. Hobi membaca menjadi penulis pemula. Biasanya kebanyakan orang yang hobi membaca itu suka menulis, walaupun menulis sedikit-sedikit, ya. Itu bisa menjadi peluang. Hobi membaca bisa juga membuka penerbitan. Ya, teman-teman bisa buka penerbitan buku. Hobi membaca kalau bukunya sudah banyak atau pengen menjual bisa juga toko buku atau buat bisnis jasa yang lain, misalnya clipping atau jasa penerjemah, jasa desain promosi dan lain segala macam. Ini berawal dari hobi membaca. Nah, coba teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman sekalian. Teman-teman hobi apa? Kira-kira peluang apa nih dari hobi saya bisa menjadi peluang bisnis? Teman-teman hobi memoto, ya bisa jadi jasa foto, bisa jadi untuk jasa foto ada banyak ya, bisa freelance, bisa wedding, ya bisa acara dan masih banyak yang lainnya. Ya, dari hobi memfoto atau bisa menjual foto itu di Shutterstock yang bisa menghasilkan pundi-pundi dolar, ya karena dijualnya per gambar. Nah, tujuan yang perlu diperhatikan ketika memasuki bisnis. Yang pertama, seberapa besar tingkat kebutuhan produk atau jasa tersebut di pasar yang akan dimasuki. Jadi semakin besar kebutuhan produk atau jasa itu di pasaran, maka semakin besar juga peluang kita itu sukses. Contoh gini, seberapa banyak sih orang butuh dengan ojek? Jangankan Indonesia, di kota teman-teman saja. Seberapa banyak orang butuh ojek? Kalau misalnya semuanya hanya cukup menggunakan angkot atau bus, tidak butuh ojek, kira-kira ojek pangkalan masih laku atau tidak? Masih, orang pasti akan butuh dengan itu. Nah, begitu juga dengan Gojek. Gojek itu peluangnya besar karena yang butuh dengan ojek itu besar, banyak, marketnya besar. Jadi semakin besar kebutuhan produk atau jasa tersebut, maka peluang diterima oleh market itu akan semakin besar juga. Yang kedua, kontinuitas kebutuhan produk tersebut. Bagaimana? Apakah musiman atau terus berlanjut? Ya, kita berpikirnya kalau kita mau bisnis itu membangun itu dari nol sampai dia besar, carilah bisnis yang kira-kira dia sifatnya kontinu, berlanjut. Jangan hanya sebatas musiman saja. Musiman ini ramai, kemudian besok tidak ada lagi. Musiman ini atau event ini ramai, besok tidak lagi. Nah, ini tidak bagus, ya. Silakan teman-teman cari yang sifatnya kontinu kalau memang mau membentuk suatu bisnis yang berkelanjutan. Tapi kalau untuk kalau kata orang itu rezeki macan, pada saat momen-momen tertentu kita bisnis ya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu biasanya serah kepada teman-teman sekalian, ya, dikembalikan kepada teman-teman sekalian. Bisnisnya akan mekanismenya seperti apa. Yang ketiga, mengapa pasar enggan membeli produk atau jasa Anda? Ya, mengapa pasar enggan membeli produk atau jasa Anda? Ini juga perlu diperhatikan. Kenapa? Jadi kita perlu tahu sebelum kita memasarkan produk, kita perlu tahu plus minus produk kita, kelebihannya apa, keunggulannya apa, kekurangannya apa, ya. Dan mengapa pasar tidak mau membeli produk Anda? Kira-kira apa? Kemudian yang keempat, bagaimana pelanggan mengetahui prospek produk Anda? Bagaimana prospek ke depannya? Nah, ini tadi saya katakan, apakah ini sifatnya kontinu, apakah sifatnya hanya musiman saja? Gunakan timing, intuition, momentum, dan effort, ya. Kemudian yang keenam, selalu lakukan riset pasar yang akurat. Teman-teman bisa riset ke kompetitor, riset market, dan lain segala macam. Selalu lakukan riset pasar, ya. Ketika sudah 1 bulan berjalan, kan kita udah dapat data tuh, ya, kira-kira pembeli kita dari mana saja, umurnya, kita data tuh. Nah, ini gunanya untuk menentukan tindakan untuk bulan berikutnya. Kemudian yang ketujuh, amatilah perubahan yang terjadi, tren, gaya hidup, pesaing baru, dan lain segala macam. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan memulai bisnis, ya. Nah, kegagalan sebuah peluang ada beberapa faktor. Pertama, tidak segera mengambil keputusan. Notabene kebanyakan orang hanya berpikir saja, ide bagus, tapi tidak ada tindakan sama sekali sehingga diambil oleh orang lain. Apalagi ide itu sudah disampaikan ke banyak orang. Bisa jadi temannya menjadikan itu suatu peluang buat dia, ya. Nah, jadi ini kegagalan biasanya tidak segera mengambil keputusan. Yang kedua, waktunya sudah lewat atau kadaluarsa. Momennya sudah tidak tepat lagi. Ya, momen pada saat pandemi kita jualan masker. Ketika sudah tidak pandemi, ya masker ya mulai berkurang kebutuhannya. Orang sudah tidak menggunakan masker lagi. Ya, paling pada saat dia sakit, ya. Survei tidak akurat, hanya persepsi saja. Nah, ini makanya jangan menggunakan intuisi yang cocok logi, ya, atau
kirologi, kira-kira atau kira-kira ini cocok nih, jangan ya. Jadi kita mesti survei yang betul-betul akurat ya. Kemudian yang keempat, diambil orang lain, karena tadi yang tidak segera mengambil keputusan akibatnya peluang itu diambil orang lain. Yang kelima, tidak ada strategi yang jelas beserta konsepnya. Jadi bisnis, meskipun kita punya niatan bisnis, meskipun kita punya semangat bisnis, paling tidak teorinya kita tahu. Ingat pada saat pertemuan pertama kita belajar tentang key of entrepreneurship ya. Jadi di situ kita juga perlu yang namanya teori tentang bisnis tersebut. Contoh, teman-teman pengen jualan bakso, tapi teman-teman tidak tahu cara membuat bakso. Ya, sebelum menjual bakso, paling tidak teman-teman belajar cara membuat bakso terlebih dahulu. Gunanya buat apa? Ya, gunanya untuk mengetahui berapa harga produk, ya. Kemudian bagaimana strategi memasarkannya nanti, apa kelebihan produk teman-teman dibandingkan kompetitor ataupun dibandingkan yang disukai oleh market teman-teman sebelumnya. Nah, itu banyak sekali strategi yang bisa teman-teman buat ya, sehingga nanti muncul suatu konsep yang berbeda dibandingkan kompetitor teman-teman sekalian. Nah, itu tadi materi mengenai tentang inspirasi dan peluang bisnis. Jadi teman-teman silakan disimak kembali, apabila ada yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa bertanya langsung kepada saya pada saat pertemuan daring ataupun luring. Terima kasih.